Masih jauh ya kita ya? Iya, masih jauh banget tuh. Istirahat dulu yuk. Ayo deh istirahat yuk, yuk. Di mana? Tuh. Oh iya. Iya, itu kan. Oke, yuk istirahat dulu yuk. Ya. Daki gunung yang tinggi, turun Akhirnya istirahat juga ya kita. Iya nih, aduh. Kak Yola, Kak Andra, Apa? gimana kalau sambil istirahat begini kita sambil nyanyi? Oh, boleh tuh. Boleh tuh. Lagu Kan? apa ya? Tunggu dulu. Kayaknya kalau kita bertiga doang nih nyanyi, kayaknya kurang seru nih. Kurang rame ya? Iya, kurang Terus rame. kita mau ngajak siapa nih kak? Nah, kita mau ajak dong teman-teman. Teman-teman siapa tuh? Itu tuh yang lagi pada nonton. Oh iya. Iya. Sapa Nah, dulu ya? Iya, yuk kita sapa yuk. 1, 2, 3. Halo. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu dong Yuk. ya lagunya? Tahu banget kak Andi. Tahu banget. Oke, ayo kita nyanyi bareng-bareng. Boleh sambil tepuk tangan ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Apa? Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh girang lah. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah sekarang kalau kakak bilang oh girang lah, yang pertama jawabnya haleluya ya. Terus yang Oke. kedua puji Tuhan. Oh giranglah, haleluya. Oh giranglah, puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke. Gimana kalau kita jalan lagi ke Anggit? Oh boleh tuh. Ya, tapi Kayak kita lupa sesuatu nih Kak Anggit. Apa tuh? Kak Andra. Apa tuh? Kita belum berdoa. oh iya, bener. kita belum berdoa dong teman-teman. Kan kita masih jauh tuh perjalanannya. Iya, masih jauh banget. Masih jauh banget. Ada teman kita nih yang mau pimpin doa. Wah, siapa tuh? Namanya Olin. Oh, Olin. Ayo adik Olin, dipersilakan. daki gunung yang tinggi, turun lembayan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Daki gunung yang tinggi, turun lembayan. Gimana kalau kita ngelanjutin perjalanan kita? Aduh Kak, capek banget. Oh, Kayak aku nyerah deh. Janganlah, kalau jangan nyerah. Itu jauh banget Kak Andra. Kita kan punya Tuhan yang selalu ada di setiap langkah kita, yang selalu menuntun kita. Pasti dia selalu ngebantu kita gitu. Oke. betul. Tapi istirahat dulu sebentar ya, sebentar aja, sebentar lagi. Oh ya, oke deh kalau Ya. gitu. Ya, Sambil kita nyanyi istirahat. aja kita. Nyanyi lagu apa tuh? Kan tadi Kak Andra ngomong tentang menuntun tuh Kak. Ya. Oh iya. Kan ada deh lagunya, gimana tuh Kak Anggit? Aduh, lupa deh. Oh iya, Yesus, ku panggil. Gitu kan sih? bener banget. Oh iya, betul. Iya. Oke, Kita nyanyi lagu ini dulu yuk. Oke, yuk kita nyanyi lagu itu. Ayo adik-adik, kita nyanyi lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Tuhan Yesus yang menguduskan dosa kita ya Kak ya. Iya. Iya. Kayaknya sekarang kita ngapain nih Kak sebelum lanjutin? Kayaknya kita dengar firman Tuhan dulu deh, Kak. Setuju. Ya kan? banget. Iya, Setuju. Oke, kalau gitu kita mau sama-sama yuk dengerin firman Tuhan. Kita akan dengar firman yang disampaikan oleh Kak Pilu. Nah, jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Aduh, aku capek nih. Ya udah, kita istirahat dulu sambil nunggu Kapilu. Iya yuk, kakiku juga sakit kan. Oh, kenapa? Iya, tadi aku jatuh. Kan tadi aku lewat jalan nih Ken. Yang sebenarnya jalan itu nggak boleh aku lewati. Tadi sih ada tandanya, tapi aku nekat. Ya udah jatuh deh. Ya kamu sih yuk. Makanya kita harus taat sama aturan supaya selamat. Itu Kapilu udah datang, Kapilu. Mana Kapilu? Itu tuh. Hai, Ken, Ayu, kenapa? Kok kalian berhenti? Capek ya? Iya Kak, yuk kita istirahat dulu. Oh ya, oke. Ini juga Kak, kakinya Ayu sakit. Soalnya dia Waduh, tadi dia tuh ngelanggar aturannya. Dia tuh nggak boleh lewat, tapi dia nekat ya jatuh deh. Oh, Iya. gitu yuk. Iya bener Kak. Nah, berarti lain kali Ayu harus hati-hati dan taati peraturan ya. Oke, Nggak boleh Kak. melanggar biar selamat ya. Oke. Oke, nah sekarang kita istirahat dulu. Nah sambil istirahat, gimana kalau kalian dengerin Kak Pilu cerita? Wah, asik. Ken, gimana Ken, mau? Mau dong. Oke, nah Kak Pilu ambilin dulu ya. Kak Pilu bawa Alkitab nih. Nah tapi kita ajak juga teman-teman kita ya, yang mungkin ada di rumah juga mau mendengarkan cerita kita. Gimana? Boleh ya, ya. Boleh, Kak. Nanti teman-teman pasti sudah menyiapkan Alkitabnya masing-masing. Oke, tapi kita berdoa dulu ya. Ayo, Ken, kita berdoa yuk. 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 Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami terus boleh merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap hati kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan, supaya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Ken, ayo. Mm-mm. Kak Pilu mau tanya dulu nih. Apa tuh Kak? Belum lama ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Tanggal berapa? Ayo. Aku tahu. Ya apa Ken? Aku tahu Kak. Apa Ken? Tanggal Berapa? 17. 17 apa? 17 Agustus Kak. Iya betul, 17 Agustus. Nah, kenapa disebut Hari Kemerdekaan? Karena kita udah tidak dijajah lagi. Sudah lepas dari penjajahan Kak. Iya betul, dijajah itu tidak enak ya, menderita. Waktu itu bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa Jepang lama sekali. Nah mereka itu hidupnya menderita, disuruh kerja terus. Wah kasihan sekali ya. Iya Kak. Nah terus kadang nggak dikasih makan. Terus akhirnya bisa sakit dan meninggal dunia. Nah adik-adik di rumah juga Ayu dan Ken, sekarang hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang bebas dari penjajahan bangsa Mesir atau perbudakan bangsa Mesir. Ya, kita mau dengarkan tapi kita buka Alkitab dulu ya. Firman Tuhan diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Kak Pilu mau bacain ya, adik-adik di rumah mendengarkan. Boleh menyimak dengan Alkitabnya dibuka. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel,
pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang. Akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, inilah pembacaan firman Tuhan kali ini. Nah, ceritanya seperti ini. Ayo, Ken, ya dengarkan ya. Ya Kak. Pada waktu itu, Musa beserta kakaknya Harun. Bener kan, kakaknya namanya Harun? Bener Kak. Iya, namanya dengan Musa dengan kakaknya Harun menghadap raja Mesir namanya Fir'aun. Nah, mereka berusaha mengusulkan kepada raja Mesir atau Fir'aun itu untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Soalnya pada waktu itu bangsa Israel ada di bawah perbudakan bangsa Mesir. Nah, mereka itu disuruh kerja keras, kerja terus, kadang disiksa. Kalau nggak kerja nggak dikasih makan, seperti itu. Nah, kasihan sekali ya. Nah, akhirnya Musa sama Harun memperjuangkan supaya bangsa Israel bisa keluar dari bangsa Mesir. Nah, tapi apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Fir'aun menolak, mengeraskan hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Wah, akhirnya Tuhan marah. Nah, Pak, ketika Tuhan marah, Tuhan mengirimkan tulah-tulah. Nah, coba ayo, masih ingat nggak tulah pertama sampai tulah kelima? Coba sebutkan. Ingat dong Kak. Ya, sih, Bapak, Yang coba. satu nih Kak, pertama. Air sungai Nil menjadi darah. Yang kedua apa? Yang kedua, katak dari sungai Nil memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Iya, betul. Yang ketiga? Yang ketiga itu munculnya nyamuk yang sangat banyak. Iya, ngeri sekali ya. Yang keempat? Yang keempat, datangnya lalat pikat sampai ke seluruh negeri. Betul. Yang kelima? Yang kelima, ntar Kak, aku mikir dulu. Ya, Ini Kak, apa-apa coba. penyakit sampar pada ternak. Betul, wah, kamu hebat ya. Sekolah minggunya rajin pasti ya. Iya dong Kak. Nah, kalau yang keenam apa? Ken, coba gantian Ken. Sebentar ya Kak, aku inget-inget dulu. Ya, boleh.
Pasti bisa. Oh, ini Kak, munculnya Barah atau Borok. Oh ya, yang ketujuh. Terus tuh turunnya hujan es. Ya, Terus tulah yang ke-8 tuh datangnya belalang yang sangat banyak. betul. Yang kesembilan? Yang ke-9 gelap gulita meliputi rumah orang Mesir. Ya, betul. Yang kesembilan, gelap gulita. Nah, karena meskipun Tuhan sudah mengirimkan tulah, 9 tulah sampai 9 tulah, Firaun itu masih mengeraskan hatinya untuk tidak membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung manusia dan binatang di Mesir akan dibunuh, yaitu akan mati. Wah, ngeri sekali ya. Nah, tetapi Tuhan akhirnya berfirman kepada bangsa Israel, kalau bangsa Israel menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka dia akan selamat. Nah, perintahnya seperti ini. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk mengambil domba atau kambing dan menyembelihnya. Nah, domba itu nggak sembarangan, tetapi dia harus yang tidak bercacat, bercelah, ya. Terus memotongnya, kemudian darahnya harus dioleskan di pintu. Dioleskan di pintu. Terus kemudian dagingnya harus dimakan sama-sama. Harus habis. Nah nih, ayo Ken, kalau makan habis nggak? Habis dong. Pinter. Ya, kita harus kalau makan harus dihabiskan karena itu berkat dari Tuhan ya, sebagai ungkapan syukur kita. Nah, setelah itu boleh juga keluarga-keluarga boleh bergabung memakannya. Nah, satu keluarga boleh bergabung dengan keluarga lain untuk bersama-sama makan. Nah, mereka memakannya gitu juga harus berikat pinggang, berkasut, bawa tongkat, seperti siap-siap mau meninggalkan Mesir. Wah, nah pada malam hari tiba. Wah, suasana sangat mencekam. Mereka merasa takut, apa ya yang akan terjadi. Nah, mereka tetap berkumpul di rumahnya. Ada yang berkumpul dua keluarga jadi satu keluarga, ada yang keluarga masing-masing, dua keluarga masing-masing, dan ditutup jendelanya. Semua pintu ditutup, jendela ditutup. Suasana sangat mencekam. Nah, saat Tuhan melewati pintu yang ada darahnya, Tuhan akan melewatinya. Jadi orang yang berada di dalam rumah itu akan selamat. Ya, tetapi kalau Tuhan menjumpai rumah yang tidak ada tanda darahnya, maka rumah itu anak sulung atau binatang sulung di situ akan mati. Wah, menakutkan sekali ya. Nah, akhirnya benar terjadi seperti itu. Tapi bangsa Israel akhirnya selamat. Tidak ada anak sulung yang meninggal atau binatang sulung meninggal karena mereka menaati apa yang Tuhan perintahkan atau Tuhan firmankan tadi. Wah, akhirnya apa yang terjadi dengan Firaun? Firaun menjadi sangat ketakutan karena anak-anak sulung bangsa Mesir pada meninggal, pada mati ya. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun untuk membawa seluruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, akhirnya dengan senang sekali Musa, Harun, dan semua orang Israel itu akhirnya keluar membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Wah, senang sekali, mereka sukacita. Semua bangsa Israel sukacita karena mereka akhirnya bebas. Seperti yang bangsa Indonesia tadi juga bebas dari penjajah. Mereka juga pasti senang ya, Ayu ya kan ya? Iya. Ya. Nah, begitu juga dengan bangsa Israel.
dia suka cita sekali ketika mereka bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, Pak Bilu juga mau ingatkan waktu Tuhan Yesus yang melewati rumah-rumah dan membebaskan rumah atau isinya yang dikasih tanda darah tadi, itu adalah Paskah pertama, yaitu artinya dilewati, yang artinya Tuhan itu menyelamatkan bangsa Israel. Nah, sukacita sekali ya kita bisa mendengarkan cerita tentang bangsa Israel yang terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. Nah, ini adalah cerita firman Tuhan saat ini. Nah, sekarang Kak Pilu mau tanya nih, bener-bener mendengarkan atau enggak nih Ayu sama Ken, atau ngantuk tadi? Denger dong. Oh, hebat. Nah, sekarang apa coba Ayu? Apa yang kamu dapat dari firman Tuhan hari ini? Bangsa Israel selamat karena mereka taat kan sama perintah Tuhan. Iya, betul. Ada lagi, Kak? Ada apa coba? Kalau makan harus habis. Oh iya. Karena itu pemberian Tuhan. Kan? Iya, betul. Jadi kalau makan harus habis. Adik-adik juga ya di rumah, kalau makan harus dihabiskan. Itu sebagai ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan ya. Terus ada lagi? Udah Kak, itu Udah. aja. Kalau Ken apa? Kalau aku sama kayak Ayu, Iya, sama ya. sama aku kalau misalnya bangsa Israel itu bisa terlepas dari perbudakan karena mereka itu taat. Iya, betul. Dan itu juga karena kebaikan Tuhan ya. Iya. Karena kebaikan Tuhan makanya bangsa Israel bisa bebas. Nah, kita juga harus seperti itu. Ayo, Ken dan adik-adik di rumah juga harus taat supaya kita selamat juga. Supaya kita juga merasakan kebaikan Tuhan. Supaya tadi yang terakhir apa, bangsa Israel Sukacita. Kak. Sukacita. Iya, kita juga bisa bersukacita karena kita taat melakukan perintah Tuhan. Ya, demikian adik-adik firman Tuhan. Nah, kita akan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan saat ini ya. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Ayo Ken. Ken, lupa. Ayo. Oke, Kak. Kita berdoa. Oke, Kak. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh diberkati kalau ketika kami taat, Tuhan akan memberikan kebaikan kepada kami. Tuhan, kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh terbebas dari segala macam bahaya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan terus menolong kami setiap hari dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong, menuntun supaya kami boleh terus bersukacita dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sekarang kalian sudah nggak capek? Udah enggak dong, Enggak Kak? dong. Nah, udah mendengarkan cerita, udah istirahat. Ya udah kita melanjutkan perjalanan ya. Oke, Kak. Oke, ayo. Daki 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 gunung yang tinggi, turun 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 lembah yang dalam. Halo adik-adik, gimana tadi ceritanya Mbak Pilu? Wah, bagus ya. Hari ini Encan mau ngajak adik-adik bikin domba seperti ini. Nah, gimana ya caranya ya? Gampang, nggak pakai susah kok. Cara lengkapnya, perhatikan video ini ya. Selamat mencoba.
Hai adik-adik, gimana? Sudah melihat kan cara membuatnya? Mudah kan? Kalau sulit kalian bisa minta tolong mama. Sama seperti aku minta tolong Kak Ferry. Iya, kalau adik-adik sudah membuatnya, jangan lupa difoto ya. Foto kalian dan karya kalian. Nah, kalau kalian sudah foto, kalian bisa kirimkan foto kalian ke Instagram Komisi Anak. Itu loh yang @komnakanaan, bisa kirim ke Facebook. Or kalau kalian tidak melalui sosial media, kalian bisa kirimkan ke koordinator kelas masing-masing. Nanti Encan lihat ya. Yang bagus dapat hadiah loh. Ayo, kita sama-sama membuat ya. Nanti biar bisa main. Dadah, sampai jumpa. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Adik-adik, saatnya sebagai rasa ucapan syukur kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop, kemudian diserahkan saat ibadah di gereja, atau bisa ditransfer ke rekening GKJ Kanaan, atau bisa diserahkan ke majelis wilayah. Adapun sebagai dasar persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tuhan yang maha baik, Tuhan sumber berkat bagi kami ya Bapa. Terima kasih pada pagi hari yang cerah ini Tuhan masih beri kesempatan kami untuk ibadah menghadap Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah beri kesempatan kami untuk memberi persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kiranya benda mati ini Tuhan mau urapi, mau kuduskan, sehingga berguna untuk pelayanan-Mu dan kepada pelayanan sesama ya Bapa. Tuhan, Engkau juga berkati, beri kebijaksanaan kepada setiap anak yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Terlebih dari semua itu Tuhan yang beri kekuatan kepada kami untuk memberikan segenap kehidupan kami, mempersembahkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang tidak sempurna, Tuhan berkenan sempurnakan. Doa ini kami alaskan dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Wah, Kak Anggit, Kak Andra, aku jadi semangat lagi nih buat nerusin tuh ke sana. Iya kan? Wah, betul. Ternyata emang bener ya, Tuhan itu akan menuntun kita, akan memimpin kita. Iya lah, benar. Betul, betul banget. Kalau begitu, gimana kalau kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus? Boleh, tapi sambil jalan nih Kak, sambil Ayo jalan lagi dong, biar nggak sambil kelamaan, jalan. kita nggak kemalaman nih. Iya, betul. Udah gak capek kan? Enggak dong, kita semangat. Oke, kan kita mau berjalan bersama Sama Yesus. Tuhan. Iya, Hmm. jadi kita harus semangat. Oke? Oke. Ayo kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan
lagi kita mau nyampe. Iya bener, dikit lagi. Iya, tapi gimana sebelum kita lanjut lagi nih Kak? Kita mau doa penutup dulu. Oh iya bener, doa penutup. Yuk kita sama-sama mau doa penutup yang dipimpin oleh teman kita loh, namanya Valerie. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Yesus, Terima kasih terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini, untuk hari ini. Kau telah Bersama pimpin pimpin kebaktian kebaktian dari awal dari awal hingga akhir. hingga akhir. Tuhan, Tuhan, biarlah biarlah firman-Mu namun maupun pujian-Mu ujianmu dapat dapat menjadi menjadi berkat berkat di dalam dalam kehidupan kami kehidupan kami sehari-hari. sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Berkati teman-temanku teman-temanku di sekolah minggu. di sekolah minggu Berikan mereka dan mereka kesehatan. kesehatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Nah, adik-adik, sekarang kita udah sampai puncak pas nih. Oh, Keren banget ya. keren banget nih Iya, Kak pemandangannya. Walaupun capek ya kesininya. Iya, Ternyata bener ya kata Kak Anggit dan Kak Andra tadi. Ternyata Tuhan itu menuntun kita. Sampai akhirnya kita sampai puncak sini kan? iya Dan terus gak kita sia-sia kan? iya terus kita bisa nikmatin pemandangan yang indah banget ya Kak. Bener banget. Betul. Oh iya, kita juga punya pesen nih buat teman-teman yang di rumah. Apa tuh Kak Andra? Yang pertama apa? Ayo, Jangan lupa Kak. pakai masker kalau bepergian ya. Yang kedua, kalau misalnya kita mau ke alam, kayak kita mau naik gunung nih, kita harus buang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah sembarangan. Harus tetap jaga kebersihan. Betul. Bener. Dan juga, nah karena sekarang masih dalam masa pandemi, nah kita jangan lupa terus rajin cuci tangan dan juga kalau berpergian kita harus tetap jaga jarak. Gitu. Seperti ini ya, jaga jarak. Iya. Ya udah yuk Kak Anggit, Kak Andra, kita turun lagi yuk. Oke, yuk. Dadah adik-adik, kita mau turun lagi ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Daki, daki, daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam.
Gimana bantuinnya? Taruh di tempatnya. Barbelnya taruh di tempat situ. Itu nanti di atas. Ini dulu barbelnya. Yuk, pintar. Fani sedang menjemur pakaian. Fani sedang menyapu kamarnya yang bersih. Fani sedang menyiram tanaman. Jendelanya dibuka. Coba lagi. Biasanya bisa. Nah, yang satu nggak usah, yang satu.